orang yang sudah bersuami istri, berkeluarga, ada tempat. Dari persoalan urutan ada nggak Pak ini apa namanya, Mas Kumambang, Mijil itu apakah murni, selama ini yang dipahami murni urutan atau ada hal lain? Durma itu apa? Ada yang pendapat Durma itu adalah Selamat malam teman-teman Euforia Pusaka. Kita kembali ketemu lagi malam ini untuk melanjutkan diskusi kita tentang mocopat gitu. Wilujeng dalu, Pak Alip, gimana kabarnya? saya pangestunipun Mas Mujari tetap sehat. Sehat, alhamdulillah. Jadi gini Pak Alip, setelah obrolan kita yang tempo hari itu ternyata kita banyak menerima respon positif. Alhamdulillah. Ya walaupun ketika itu obrolan kita baru di permukaan, kulit. Ya, kulitnya. Nah ini ada beberapa input, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman itu ternyata seindah itu mocopat gitu. Nah mereka akhirnya menunggu kelanjutan obrolan kita tentang mocopat ini. Mungkin malam ini bisa kita perdalam kata gitu. Pertama, mocopat ini selalu identik dengan urutan. Jadi orang itu kalau menyinggung perihal mocopat dan makna filosofinya, mereka selalu merujuknya ke urutan. Ya. Ini menurut jenengan pripun ini Pak Alip? Jadi apa yang akan kita sampaikan nanti tentang mocopat itu setidaknya ada 4 hal yang perlu kita sampaikan agar terstruktur sistematis. Betul. Tujuannya apa? Tujuannya agar audiens dan pemirsa itu mudah memahami. Nggak bingung sebatas pengetahuan yang kita miliki. Betul sih. Yang pertama yang menjadi pertanyaan orang banyak itu, piro to jumlah mocopat ki? Oh gitu. Piro gitu loh. Kemudian apa wae? Ketiga, urutane apa wae? Urutane kepiye? Yeah. Yang terakhir maknanya apa maknanya? Itu. Tentang jumlah mocopat itu ada berbagai pendapat, bahkan dari para ahli, dari akademis, penulis buku, itu ada yang berpendapat jumlahnya itu 9. 9? Iya, ada yang 9. Oh, saya pikir 11 itu sudah fix. Ada yang 9. Oh, ngoten. Jadi 9 itu tidak mengikut sertakan Gambuh dan Megatruh. Oh. Karena itu oleh pendapat itu dianggap sebagai tembang tengan. Gambuh dan Megatruh. Ya. Kemudian pendapat kedua 11. Ya. 11 itu yang familiar biasa kita. Ini Gambuh sama Megatruh masuk di situ. Masuk di situ. Karena apa? Karena Gambuh dan Megatruh itu kalau diidentifikasi metrumnya, metrum ya, namanya metrum itu aturan-aturan bakunya itu persis seperti mocopat. Terkait dengan guru gotro, guru wilangan, guru lagu. Oleh karena itu dimasukkan ke mocopat. Genap 11. Tetapi ada yang berpendapat mocopat itu 13. Mengikut sertakan 2 tembang tengahan, yaitu Wirarong dan Balabak. Oh, Balabak. Dimasukkan. Itu pendapat. Yang terakhir ada 15. Oh, ini yang. Wah, 15. Ini yang termasuk juru demung itu. Betul, jadi persis seperti itu. Jadi selain yang 11 tadi, itu tambah Wirangrong, Balabak, juru demung, Giriso. Masuk di mocopat menurut pendapat yang terakhir. Nah, kita hari ini, malam ini fokus kepada yang familiar, yang 11. Itu ambil tengah saja, itu familiar. Yang lebih umum diketahui khalayak. Betul, seperti itu. Yeah.
Itu secara jumlah ya. Jadi pendapat ini kita hargai karena yang pendapat itu juga punya dasar dan pendapat mereka masih berorientasi kepada nilai-nilai spiritual Jawa. Kita terima saja. Untuk apa ya? Menambah wawasan, ternyata pendapatnya masing-masing. Nah, ini untuk membuka teman-teman kita agar tidak saklek. Seperti itu. Kalau euforia pusaka memang selama ini kalau ada perbedaan pendapat itu justru kita anggapnya itu kekayaan khasanah, Pak. Seperti itu harusnya. Tidak perlu diperdebatkan dengan sengitnya kan begitu. Kemudian yang kedua setelah berapa jumlahnya itu apa saja tembang mocopat itu? Yang 11. Yang 11. Itu pun banyak pendapat juga. Ada yang menempatkan urutan pertama itu Mijil, baru Mas Kumambang. Oh, mekaten. Oh, seperti itu. Itu. Ada yang menempatkan Kinanti paling belakang setelah Pocong. Oh, itu. Jadi kita lebih kaya ini. Nah, dengan makna berbeda sesuai dengan urutannya. Seperti itu loh. Nah, kita yang familiar Mas Kumambang yang urutan pertama, kemudian baru Mijil. Seperti itu. Yang 11 ya, yang 11 ya. Jadi untuk itu saya tidak akan gegabah untuk menyampaikan itu. Oleh karena itu saya nukil dari berbagai sumber betul. Baik jurnal maupun buku-buku maupun sumber-sumber lain. Karena mocopat ini banyak yang menulis tidak saja oleh para ahli, tapi ada yang menulis dengan bentuk jurnal, ada yang betul-betul buku, kemudian ada yang bahkan karya tulis. Penelitian gitu. Jadi demikian menariknya mocopat, akhirnya banyak tulisan tentang mocopat dengan berbagai pendapat yang harus kita terima semua. Seperti itu. Mulai yang pertama, kita sepakat untuk yang pertama ini saya rangkum Mas Kumambang. Kemudian baru Mijil. Nah, nanti akan kita jabarkan masing-masing. Kemudian Kinanti yang ketiga. Yang keempat itu Sinom, kemudian 5 Asmarondono, 6 itu Gambuh, kemudian yang ke-7 Dandang Gulo, yang 8 Durmo, kemudian 9 Pangkur, 10 Megatruh, 11 Pocong. Itu dari urutan dari salah satu pendapat. Nah, oleh karena itu ini mewakili aja. Tentang jumlahnya tetap 11. Kita sepakati itu untuk yang kita bahas hari ini tidak menafikan dengan jumlah yang lain, pendapat yang lain, seperti itu. Kemudian begini Pak Alip, ini kan ada 11 gitu. Pernah saya tuh mendengar bahwa setiap tembang mocopat ini membawa rasanya masing-masing. Contohnya misalnya Mas Kumambang ini identik dengan kesedihan. Betul. Gitu. Nah, pertanyaan saya apakah memang betul demikian? Kemudian yang kedua, kalau memang begitu, apakah di Mas Kumambang tidak bolehkah kita misalnya bicara soal cinta atau apa gitu? Mengatakan. Ini menyangkut masalah watak tembang. Jadi masing-masing tembang punya watak. Contohnya Mas Kumambang itu sedih, nelongso. Ini juga untuk melengkapi teman-teman kita yang suka mengripto mocopat. Jadi ketika kita ngripto mocopat itu disesuaikan dengan wataknya. Mau ngripto yang suasana apa? Oh, nelongso. Ya mungkin bisa Mas Kumambang atau Megatruh. Tapi untuk hal yang sembrono, gojek, bisa Pocong. Agar sesuai gitu loh. Oh gitu. Iya, jadi tidak hanya sekedar oh tembang saya sudah sudah sesuai dengan paugeran guru gotro, guru wilawan, guru lagu. Tapi jangan lupa watak tembang punya sendiri-sendiri, masing-masing punya watak. Agar apa? Agar penuangan ide itu tepat gitu loh. Seperti itu. Ini cukup mengejutkan buat saya gitu karena Pocong ini saya menganggapnya ya itu sakral gitu. Ternyata bisa buat gecul gitu. Ya, jadi Pocong itu sifatnya kan sembrono parikena, universal, umum, seperti itu loh. Jadi walaupun di maknanya tidak seperti itu, tapi tembang Pocong adalah tembang-tembang untuk menuangkan ide-ide yang isinya
bisa gujet dan sebagainya. Bisa ya sembrono parikno lah. Pasemon tapi ada maksudnya seperti itu. Iya, parikno itu. Dan tetap dalam konteks etikanya juga harus dijaga begitu. Kemudian ada nggak Pak lompatan-lompatan di tembang mocopat ini, misalnya nih, saya ingin bicara tentang sesuatu, kan, podo pertama atau kedua misalnya saya pakai Mas Kumambang, nah, terus kemudian saya teruskan dengan gambuh misalnya, itu bisa seperti itu? Bisa, namanya itu namanya. Jadi satu kelompok tembang yang metrumnya sama itu satu pupuh, walaupun pupuhnya cuma 2 podo, atau pupuh. Alangkah baiknya kalau mau ganti tembang itu di gotro terakhir, pupuh terakhir itu diberi sasmito. Sasmito itu transisi, menunjukkan betul ini nanti tembang apa berikutnya gitu loh. Itulah indahnya seperti itu. Iya. Terus kemudian lebih dari persoalan urutan, ada nggak Pak ini apa namanya, Mas Kumambang, Mijil itu apakah murni, selama ini yang dipahami murni urutan atau ada hal lain? Tidak sekedar urutan, karena urutan ini mempunyai maksud, nilai makna dalam fase-fase hidup manusia. Nah, Mas Kumambang itu dipercayai sebagai perlambang embrio bayi yang masih dalam kandungan. Oleh karena itu Mas Kumambang itu dinamakan dari kata mas dan kumambang. Kita tahu bahwa emas itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Yang namanya embrio, bayi yang belum tentu nasibnya itu, sesuatu yang sangat berharga karena ini adalah anugerah Tuhan. Makanya ini dianggap sangat berharga. Tetapi kumambang mengapung. Nasibnya belum tahu kita itu. Jenis kelaminnya belum tahu karena dulu belum ada USG. Betul. Lanang apa wedok kita nggak tahu. Kemudian nanti ketika nanti lahir itu genep ora secara guling badan, gitu loh. Makanya orang tua masih betul-betul di dalam mengandung itu masih dalam suasana galau, gelisah, khawatir dan sebagainya. Oleh karena tembangnya sedih. Nelongso, gitu loh. Jadi arah kenapa itu melambangkan kesedihan di situ. Iya. Jadi masih dilingkupi rasa-rasa khawatir, kayak ingin ku lahir kayak normal apa ora dan sebagainya itu. Lanang apa wedok, sesuai karungan kan apa ora dan sebagainya itu. Oleh karena itu Mas Kumambang sesuatu yang berharga tapi nasibnya belum jelas, gitu loh. Itu sekalian dengan filosofinya, maknanya. Di urutan pertama maknanya itu, wataknya ini saya tulis wataknya ini. Jadi wataknya ini sedih, susah, nelongso. Untuk yang mau membuat tembang susah dan nelongso bisa Mas Kumambang atau Megatruh. Itu. Nah, ada pernah obrolan itu dengan beberapa orang teman itu. Mas Kumambang ini adalah proses yang sangat penting gitu. Kita memahaminya kan seperti itu. Ada satu pendapat yang mengatakan ruh itu ditiupkan ke si embrio ini itu ketika usia 4 bulan gitu. Nah, pertanyaannya apakah betul dari asumsi itu bahwa Mas Kumambangnya menungso ki lekase nang patang sasi iki sehingga ditiupkannya di bulan ke-4, kemudian kalau secara ada tradisi juga ada upacara mapati. Ya kan, kebetulan teman-teman juga nggak kan, papat itu sekawan, sekumpulan teman dipahaminya kan seperti itu. Apakah sedulur papat limo pancer itu juga ada di situ gitu? Jadi hitungannya memang 4 bulan, tapi hitungannya perkalian 40, 3 kali 40 hari. Itu menurut Ustadz seperti itu. Jadi ketika umur 40 hari kali 3 itu baru ditiupkan. Jadi kita mengadakan upacara atau itu ngapati, itu kalau bisa sebelum ditiupkan roh. Karena kan ngapati ini kan kita
berdoa, jadi mengajukan proposal kepada Tuhan. Tuhan, berikanlah embrio ini sebagai anak yang soleh, solehah, cantik, sempurna. Jadi sebelum roh ditiupkan, gitu. Kita mengajukan itu. Nah, sebelum 40 hari ketiga, sebelum 21-20 hari, kurang sehari bisa ngapati. Kalau lewat, sudah terlanjur, sudah ditiupkan itu loh. Wis ngono kuwi. Iya, jadi kan nanti kan selama Mas Kumambang ini kan yaitu ada prosesi 4 mapati atau ngapati, ada mitoni, artinya ada proses-proses sakral yang terjadi di fase Mas Kumambang ini gitu. Memang begitu, Pak ya? Ya, itu tradisi orang Jawa turun-temurun, dan itu menjadi apa ya? Ya tradisi. Tradisi kan kebiasaan turun-temurun yang selalu dilaksanakan tanpa putus. Tradisi dan adat itu sama. Cuma asal katanya aja yang beda. Asal kata tradisi itu dari Inggris, tradition. Kalau adat itu bahasa Arab. Tapi maknanya sama. Kebiasaan yang dilaksanakan turun-temurun dan konsisten. Itu namanya tradat atau tradisi. Nah, kita ada tradisi dicampur padahal sama. Gitu. Kemudian ada juga sempat obrolan begini, Pak. Ya namanya wong ngobrol kan waktu itu sama teman-teman itu. Bahkan dulu ketika belum ada USG ini kan sejati neng lanang, sejati neng wadon itu di 4 bulan itu gitu. Ada juga itu. Memang begitu, Pak? Iya, jadi memang pada saat ditiupkan roh itu sudah ditentukan di situ. Baik laki-laki, perempuan, rezeki dan sebagainya di situ. Tapi manusia itu tidak luput dari berdoa dan berusaha. Itu loh. Tuhan itu selalu mendengar. Itu. Luar biasa Mas Kumambang. Oke, Pak, oke. Berlanjut ke selanjutnya. Iya, monggo. Oke. Yang selanjutnya adalah fase kedua yaitu mijil. Berakhirnya Mas Kumambang. Mas Kumambang. Jadi mijil itu punya watak ini. Tinar buko, plong, lego, atine seneng. Wis kaya wujudnya jedot. Pilu lego iki, wah iki. Ana wis lahir itu. Makanya mijil, metu, lahir. Itu. Jadi itu memang fase kedua adalah tembang mijil itu menggambarkan awal mulanya kehidupan manusia. Jadi lahir dari rahim ibu. Itulah. Makanya mijil yang artinya metu, seperti itu, keluar. Makanya wataknya ya lego, ya. Tinar buko, sudahlah, ini sudah lego lah, apa sing di harap-harapnya udah lakon. Gitu. Ada sempat disinggung juga, saya pernah diskusi itu bahwa ketika mijil ini terjadi di situ ada tangis, ada senyum bahagia. Tangis ini si bayinya. Senyum bahagia ini orang tuanya. Mungkin asumsinya seperti itu. Jadi di mijil itu memang begitu, Pak. Jadi ketika bayi itu lahir, biasanya menangis bayi itu. Menangis. Kalau nggak menangis, Mbah Dukun gebrak, amben dulu, brok. Biar kaget, biar nangis. Gitu loh. Nah, tangis ini kan menurut orang tua dulu kan bentuk ekspresi kaget ketika dulu di alam Gua Garbo, kemudian lahir di dunia yang mengagetkan, akhirnya nangis itu. Oleh karena itu kalau bayi nggak nangis dulu gebrak ambennya pakai galar, gua kamu nangis biar kaget, biar normal, normal nangis itu loh. Kalau diam saja kan orang tua masih malah panik, penasaran, loh kok meneng wae iki jangan dan sebagainya. Tapi ketika nangis, wah normal gitu loh. Seperti itu. Oh gitu. Ya itu dulu kan ada beberapa waktu yang lalu kan itu disinggung juga sama teman-teman itu. Ya itu terjawab sudah pertanyaan selama Mas Kumambang ini 9 bulan 10 hari ini, kemudian lahirlah itu. Nah sempat saya ada pengalaman belum lama ini diminta untuk ngeracik kata-kata atau tembang untuk
acara puputan bayi. Oh, ngerepto tembang puputan. Puputan bayi gitu ya. Saya kira-kira ya mengumumkan nama gitu. Itu memang seperti itu ya Pak. Harus sebaiknya memang jumbo seperti itu dengan kahanan gitu. Oh iya, iya. Sebagusnya memang tembangnya micil. Nah, iya, jadi sesuai dengan apa ya filosofi, makna dan sesuai dengan situasi. Itu. Nah di acara itu ternyata saya juga ketemu dengan Serat Wulang Sunu. Itu ciptaan Kanjeng Sinuwun Pakubono IV kalau nggak salah itu. Itu memang juga nasihat untuk anak itu. Betul. Dan ya saya memberanikan diri untuk menembangkan Dandang Gulo itu di situ itu. Jadi di suasana micil itu saya bawakan juga, saya caos Dandang Gulo itu. Tapi itu sah-sah saja Pak ya. Sah saja. Boleh saja itu. Dan bagus. Tidak ada yang nggak bagus. Bagus soalnya. Ya ternyata juga masyarakat ini juga kaget gitu. Dulu kan di sini pernah dilakukan juga mocopat itu ketika anak saya lahir itu. Itu waktu itu juga masyarakat mungkin karena recalling memory gitu, jadi ingat kembali dulu kan seperti itu dengan serat ambia dan lain sebagainya kan gitu. Seneng mereka ini gitu. Biasanya orang tua mereka nostalgia, wah ini zaman kumbian gini, ya seperti itu. Monggo dilanjut. Ya, kemudian yang ketiga kita di fase kinantri. Jadi ketika kita punya anak, punya bayi, itu memang selayaknya selalu kinantri, dikantri, di mana-mana harus ada, tersanding. Karena apa? Bayi itu selalu butuh bimbingan. Dibimbing baik secara fisik, dibimbing latihan bicara, dibimbing latihan makan, dan sebagainya. Yang terpenting dibimbing masalah moral. Agar anak nanti ketika sudah dewasa, itu sangune urip genep. Seperti dikanteni. Itu. Dikanteni. Maka kinantri. Kinantri itu selalu tersanding, tidak pernah lepas. Maknanya seperti itu. Jadi kita orang tua ini sebagai apa ya? Sebagai ajaan saja. Jadi orang tua zaman sekarang, mama-mama muda dan sebagainya, jangan dilupakan. Karena bayi itu biasanya dengan ibunya toh, setiap hari dengan ibunya karena bapaknya mencari nafkah. Otomatis ibunya, monggo ibunya. Lengi nanti gimana, lenganti gimana, lengajari bi dan sebagainya. Itu sebagai apa ya, ajaan sajalah. Artinya di periode kinanti ini tanggung jawab orang tua. Tanggung jawab orang tua. Bahkan saking senengnya itu tidak cuma orang tua. Mbahne biasanya banyak kan lebih memanjakan anak cucunya itu ketimbang ya seperti itu. Dan ini hati-hati. Kadang-kadang kan kontra dengan orang tuanya. Orang tuanya mau begini, mbahnya udah turuti wae ya. Kadang-kadang nggak mendidik seperti itu loh. Betul. Monggo ini menjadi menjadi renungan kita agar kita mendidik anak secara benar. Dan di era ini memang isu-isu seperti ini memang sangat sensitif karena perkembangan teknologi dan lain seterusnya kan memang orang tua atau Pak kadang ya lebih asik dengan ini juga salah satu persoalan gitu. Itu tantangan kita ya. Jadi sekarang anak sudah diberikan sesuatu yang belum pada saatnya. Contohnya saja ini seperti ini. Gadget. Ini kan sangat bahaya, belum masanya. Jadi kecuali ini merusak merusak memori apa yang direkam oleh anak itu, juga merusak onderdil tubuh, mata terutama dan otak. Nah seperti itu. Radiasinya kan bahaya. Nah, matanya juga bahaya. Kita 20 tahun yang akan datang atau 15 tahun kita akan bisnis kacamata min. Karena nanti banyak anak-anak yang minus nih matanya itu doang, kebanyakan lihat HP. Ini bahaya. Seperti itu. Sekarang ini kan ya banyak juga yang mengeluh pada akhirnya bahwa ngeneng-nengi bocah sekali gadget ya Pak. Ya secara praktis yang tidak tidak tepat. Ya, tidak tepat itu.
Dan yo bocah yo dilalah yo menang. mungkin karena terkondisi seperti itu gitu ya. Itu nantinya akan membentuk pribadi anak. Jadi apa yang dilihatnya akan direkam dan itu tidak hilang. Rekaman itu kan peka sekali nih anak itu. Apa yang dilihat, yang didengar itu akan terekam di dalam alam bawah sadar. Gitu loh. Dan itu akan menjadi apa ya? Suatu saat kita diklik nyetel bisa main gitu loh. Oh, tunjuk, Pak. Weh, ini lupa ini gula batu ya. Nah, berarti Kinanti ini juga sekali lagi ini peran orang tua yang bicara di sini. Ya, makanya wataknya Kinanti itu penuh dengan nasihat, pitutur Kinanti itu. Sesuai dengan apa ya kondisi itu, pitutur. Wataknya seperti itu. Kita mau ngeripto tembang yang memuat tentang nasihat pitutur di Kinanti, tepatnya seperti itu. Wah, penting banget Kinanti gitu. Berarti ya, semua penting ini. Kalau dicamkan, wah, semua penting tembangnya ini. Nah, ini malah saya jadi mikir nih Pak Wah lagi harus dievaluasi ini. Saya pikir ini persoalan banyak orang juga gitu. Oke, jadi setelah Kinanti kita masuk ke Sinom. Jadi fase yang keempat adalah Sinom. Sinom itu wataknya adalah sumadulur penuh dengan rasa persaudaraan. Seperti itu. Orang Jawa kan seperti itu. Semua orang dianggap saudara. Karena memang saudara. Dari satu sumber. Saudara. Karena sumadulur. Bersifat persaudaraan. Itu. Sinom. Ini kemudian apa maknanya? Karena ini menginjak, anak itu menginjak remaja lah. Baik putri maupun putra menginjak remaja. Di sini kita rangkum bahwa tembang Sinom tegesipun pucuing Sinom itu diambil dari sebuah pucuk daun yang masih muda. Tapi sajane godhong asem aslinya itu. Iya. Godhong asem itu Sinom. Iya. Tapi mewakili ini untuk pucuk daun yang baru bersemi, Sinom. Sesuai dengan kedewasaan anak yang baru mau transisi dari anak-anak ke remaja. Bersemi. Bersemi itu apa? Ya pikirannya, ya tingkah lakunya, hasil dari didikan Kinanti tadi, seperti itu. Jadi maknanya seperti itu maknanya. Jadi minangka jejering wiranem ingkang nembe mekar saged pun wastani remaja. Nalika nglampahi jejering wiranem nggadahi tanggung jawab ngudi ilmu. Tanggung jawabnya seperti itu. Golek ngelmu, carilah ilmu baru pun kono sampai negeri Cina. Peribahasanya seperti itu. Ada satu pendapat itu, Sinom itu juga diwakilkan rambut. Boleh itu namanya Sinom. Nah itu, sehingga ketika menikah seolah-olah masa remaja ini hilang. Dikerek gitu. Sinomnya. Dan ada korelasinya juga Pak tentang istilah Sinoman. Gitu. Sinoman, ya karena masih anak-anak muda. Sinoman ini kan lebih banyak kalau mantenan yang laden itu kan anak-anak muda yang belum menikah dengan harapan agar segera termotivasi untuk berumah tangga dan lain sebagainya, ikut mendengarkan petuah selama pernikahan itu. Ada satu versi yang mengatakan begitu. Itu secara nggak langsung adalah edukasi kepada para wiranem, Sinoman tadi ya, agar mereka walaupun mereka itu masih lajang, tapi mendengarkan apa petuah dari sing tukang ular-ular dulu dan sebagainya, mengambil hikmah dari pernikahan itu, kemudian mereka bisa siap kelak sampai pada saatnya itu. Kemudian kalau secara isi Pak, kalau secara isi tembang identiknya seperti apa kalau Sinom ini? Apakah tentang masa muda yang tidak stabil atau bagaimana begitu? Korelasinya karena kalau tembang Mojopat ini diisani petuah semua bisa. Semua bisa. Kalau ciri-ciri yang dominan misalnya di Sinom ini bagaimana Pak? Jadi gini, jadi itu sesuai dengan wataknya. Wataknya ini tembang Sinom menika watakipun supados saged mangreh ing kesabaran, lajeng ramah dumateng sok
sinten kemawon, semadur tadi, Iya. seperti itu. Agar apa? Banyak serawung. Banyak serawung itu banyak pengalaman, banyak sedulur dan sebagainya. Menambah apa ya? Banyak serawung itu nanti akhirnya kan ya menambah bisa rezeki, bisa apa saja. Wawasan ilmu dan lain Wawasan. sebagainya. Ya. Artinya bisa saya simpulkan secara sekilas bahwa Sinom isinya ya petuah untuk anak-anak remaja, Anak-anak muda, karena remaja, itu juga seperti itu. usia-usia rentan lah, Ya. katakan begitu. Mudah terumbang-ambing, seperti itu. Masih gampang kena pengaruh, cah nom itu. Kayak seneng apa melu, dia belum punya ketetapan hati untuk apa yang mau fokuskan, gitu. Oke Pak, lanjut ke Selanjutnya Asmarandono ya. Asmarandono. Jadi fase kelima Asmarandono. Nah ini, Asmarandono. Ini kita rangkum. Jadi tembang Asmarandono kita uncai dulu dari namanya Asmarandono. Terdiri dari dua kata, asmara dan dana, atau asmara dan dahana. Asmara itu katresnan, dono iki paweweh. Jadi saling memberikan rasa cinta. Tapi yang pendapat kedua, asmoro dan dahana. Asmoro itu rasa cinta, katresnan, dahana itu api. Oh, baling asmoro. Maknanya seperti itu, karena masa-masa ini cinta yang masa-masa berkobar-kobar. ya itu kadang-kadang cintanya itu ya sudah gelap lah. Menggebu-gebu cintanya itu. Nah, seperti itu. Jadi kita kita cuplekkan ini. Tembung Sinom tegesipun pucu Asmarandono. Asmarandono. Menika kapendet saking tembung asmara ateges katresnan. Filosofinya tembang Asmarandono menika pinangka pralambang nglampahi gesang manungsa ngancik ing alam katresnan antasipun kakung kaliyan putri. Itu loh, makanya Asmarandono, dono paweweh asmara, saling memberikan cinta. Itu loh. Atau berkobarnya cinta. Itu loh. Watake apa watake? Ini saya catat. Wataknya ini penuh dengan rasa kasih sayang, penuh dengan rasa cinta. Asmarandono itu. Jadi dominannya di situ. Ini Asmarandono ini Pak. Tapi sudah menep itu walaupun Asmarandono. Jadi kalau ini saya pikir Asmarandono ini cukup apa ya? Sekilas saja saya yang orang biasa itu Asmarandono ini isinya tentang sebangsa loro brongto itu. Memang begitu. Kurang lebih seperti itu. Tadi. Itu juga kalau di ketoprak gandrung itu beda Pak ya itu ya? Ya, ketoprak gandrung itu ada Sinom, ada Asmarandono, bule, pocong, bule. Tokoh-tokoh ketoprak sekarang yang pinter atau suka mempelajari mocopat bahwa memasukkan utur kambang, gunggung boleh. Seperti itu. Jadi saya kadang bingung apa tuh biasanya utur kambang bisa saja. Oke, artinya ini kan ini kebetulan belum pernah saya menuangkan ini Asmarandono ini belum pernah ini. Ini gambaran jatuh cinta kira-kira begitu Pak ya? Iya, kira-kira seperti itu. Makanya wataknya penuh dengan cinta kasih itu. Dan katresnan lah, seputar itu wataknya, tembang itu. Kalaupun ada pesan moral, mungkin orientasi pesan moral yang disampaikan di mocopat Asmarandono ini juga tentang pergaulan. Iya. Tidak jauh-jauh dari situ. Tidak jauh dari situ. Oke. Itu. Artinya memang sudah ada konteks. Jadi satu tembang-tembang ini membawa konteksnya masing-masing. Betul, ada tempatnya masing-masing gitu. Betul. Oke. Monggo Pak. Berlanjut ya. Nggih. Sekarang kita ke Gambuh. Nomor 6 Gambuh. Gambuh itu wataknya penuh dengan persahabatan. Karena Gambuh itu kata Gambuh itu bisa dimaknai dengan jumbuh, cocok, ngeklop, nyekrup, keplok, pokoknya apa-apa itu jodoh. Nah, karena apa? Karena ini memang sudah maknanya sudah apa ya? Seorang yang sudah dewasa dan sudah berumah tangga.
Makanya suami istri harus klop. Namanya gambuh, jumbuh, seperti itu. Iya, saya heran ini sama banyak istilah Jawa yang berakhiran itu Ya. kok apik kabeh. Contohnya, Soh, pituduh, suluh, Iya. banyak sekali ya. Apa mungkin memang ngono kuwi, Pak ya? ya bisa kebetulan, bisa tidak kebetulan itu. cocok lagi. Cuma dhewe lengen kok ya iso pas temen gitu loh. Gambo ini termasuk salah satu jenis tembang mocopat yang memang paling pertama saya kenal, seperti yang kita singgung kemarin ini. Jadi sudah ketemu jodohnya, ini jodohnya kan apa ya, rezeki Gusti Allah ki salah satunya jodoh. Udah ketemu udah. Akhirnya apa-apanya jadi keplok satu pendapat. Tidak bertepuk sebelah tangan. Tidak bertepuk sebelah tangan. Jadi Bertepuk sebelah tangan ngelirik meron aku. loro-loro ning tunggal. Itu loh. Si. Nah, ini yang saya tunggu ini, dandang gula. Dandang gula ya? Dandang gula. Fase ke-7. Dandang gula itu mari kita oncai dulu dandang gula. Tembung dandang gula itu dari dua kata dandang dan gula. Ini juga ada beberapa pendapat. Kita contohkan dua pendapat saja. Dandang tadi tembung ngadang-ngadang, pangajap, nenuwun, ya toh. Gula legi. Jadi siapapun orangnya yang banyak doanya dan berusaha ketekan legine. Itu loh. Doa dan berusaha. Makanya dangdang, adang-adang. Oh, gitu. Gula. Oh, ngadang legi. Itu loh. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua sebagai peringatan bahwa ini tadi kan dari orang yang sudah bersuami istri, berkeluarga, ada tembang dandang gula. Dandang yang kedua adalah makhluk yang bisa terbang, namanya gagak. Oh ya, Dandang itu gagak. iya. Spesies gagak boleh lah. Saya pernah dengar di wayang dandang lelumbungan. Dandang lelumbungan. Jadi lelumbungan itu ngono, ngubungi biasanya bangke. Oh. Itu loh. Jadi gula tetap legi ya. Dandang ini biasanya identik dengan malapetaka, Ya. kesusahan, kesedihan, Pertanda itu. bencana, pertanda itu, identik itu. Gula legi. Jadi manusia hidup itu tidak selalu senang. Tapi mungkin ada sedih. Ada senang, ada sedih. Makanya dandang. Kadang-kadang dandang, kadang-kadang gula. Nek pas dandang, pas susah, ojo nangis. Pas manis, pas gula, rasa guyu, ndak kaget itu loh. Jadi ojo nangis nek lagi susah, ojo guyu nek lagi seneng. Iya. Gitu loh. Makanya dandang gula. Jadi orang hidup itu kan mesti ada dandangnya, ada gulanya. Iya. Itu romantika hidup siapapun mengalami. Wah, kalau dulu saya ingin para sesepuh ini juga nek ngandani gitu ya cukup kenceng soal ini. Wah. Oh, nek nangis ya rasa seru-seru, ndak ganggu wong sing lagi bunga hatine. Nah, itu. Guyu ya aja seru-seru, ndak lagi ana wong kesusahan seperti itu. Kalau sekarang longko Pak itu. Ya biasanya kurang kontrol lah. Atau kita itu sekarang mudah euforia. Langsung seneng, mulai kesenangan, tapi ketika nanti jatuh, susah, jarem. Itu makanya abang Tobias seperti itu, nangis rasa seru-seru, guyu aja seru-seru seperti itu, mentan jarem gitu loh. Oke Pak, kemudian gini Pak, dandang gula ini banyak sekali jenisnya kayaknya. Ada dandang gula banjet, ada dandang gula. Itu nanti kita kupas di belakang. Oh. Karena masing-masing tembang punya jenis masing-masing. Iya. Itu. Jadi itulah indahnya tembang mocopat. Kok jrono kok banget iki ngono. Nah, nanti kita kupas satu persatu. Agar apa? Agar apa yang kita sampaikan itu bermanfaat bagi pemirsa. Oh, inci. Gitu loh. Inci. Seperti itu. Inci. Kita lanjutkan ya. Monggo. Dari dandang gula tadi wataknya umum, universal. Jadi ini kita tulis watak tembang dandang gula menika
sifatipun umum, universal, luwes konjem ing manah, neng ing ati. Gitu loh. Karena ini sudah apa ya, menggambarkan wong rumah tangga yang betul-betul sudah matang kok ini. Dandang gula. Seperti itu. Kemudian setelah dandang gula kita fase berikutnya durma. Durma itu wataknya tegas, semangat, itu dominan di situ. Itu. Lah tentang durma itu apa? Ada yang pendapat durma itu adalah derma. Oh. Derma itu bersedekah. Derma. Jadi sebagai manusia yang sudah berkeluarga, apa-apa wis cukup. Anak wis duwe, omah wis duwe, kendaraan duwe, apa wis cukup. Jangan lupa berderma. Weweh. Sedekah. Karena sedekah itu mendatangkan rezeki. Iya. Ini nasihat bagi teman-teman kita yang sudah berumah tangga, sudah cukup lah semua lah. Jangan lupa bersedekah. Lihatlah kanan kiri, kayak sih kurang, muka sih kurang dan sebagainya. Sisihkan sedikit apa yang kita punya untuk mereka. Ini kan apik banget lagi. Durma itu. Bicara tentang empati sesama manusia. Seperti itu persis. Pelajarannya lengkap sekali tembang ini. Mulai dari terus apa tak wong urip ada. Itu. Makanya ya syukur saya tembang Cepat itu masih familiar dan saya senang sekali. Berlanjut ke pangkur ya. Okay. Ke pangkur. Jadi setelah durma itu pangkur. Jadi setelah menapai hidup dengan berbagai batu sandungan, wis tuwuk ngrasake asem, garam dan sebagainya, wis tuwuk. Baru sadar, ternyata tujuan hidup itu bukan di dunia. Kita harus mulai pangkur, tegasnya nyimpang karo mungkur, nyimpang dan mingkur. Yang kita simpang apa? Masalah duniawi. Mari kita mulai memikirkan masalah non duniawi. Nah itu. Untuk bekal hidup. Karena di dunia itu bukan tujuan hidup. Ada hidup yang lebih abadi selain di dunia. Dunia itu cuma hampir ngombe itu loh. Sambil ngerokok juga nggak apa-apa kok di dunia ini. Hampir ngerokok. Kira anak bocah lagi. Nyimpang sama nyingkur. Itu dikerotok bosnya seperti itu. Iya. Tapi maknanya seperti itu. Tapi memang harus mulai apa ya? Mulai meninggalkan duniawi. Harus mulai memikirkan masalah akhirat. Di situ memang seperti itu. Pangkur itu. Jadi tembang pangkur menika saking tembung mungkur ingkang tegesipun nilaraken kadonyan. Saking sampun mengerang kadonyan menika nilaraken hawa nafsu, nilaraken angkara murka dan sebagainya. Agar nanti ketika kita pulang ning ayunan Gusti Allah penak. Nggih. Padang apa kae? Padang Jembar kubure. Ngono kae. Seperti itu. Tembangnya pangkur. Ini wataknya meratelakan semangat pahlawan, tadi perjuangan orang hidup yang mau move ke sangune wong urip di situ. Pangkur itu. Pangkur. Padang Jembar Pak ya. Kalau pelawak itu malah ojo nganti padang ndak cepet ketemu karo malaikat. Wah, seperti itu. Kadang-kadang untuk sembrono ya tuh dan lumusi. Oke. Kita ngancek ning Megatro. Fase 10 Megatro. Megat roh. Inilah saatnya orang hidup sudah rampung hidup di dunia. Makanya rohnya lepas dari raga. Makanya pegat roh. Pisah antara jasad dan roh di situ. Ini wataknya sedih. Kok sedih ya? Ya kadang-kadang begini.
aku mbiyen ning donya mbiyen wis berbuat apik apa urung. Itu loh. Kadang-kadang kan getun.